kaki lari tukang. Ini adalah para calon polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau yang disebut Polsus PWP3K. Polsus PP3K jumlah 52 orang. Mereka sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Satuan Latihan Korps Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia di Cikeas, Jawa Barat. Merayap bukan merangka. Merayap. Selama 1 bulan penuh, mereka berjuang mengikuti pendidikan dan pelatihan intensif yang menguras fisik dan otak. Dalam sehari, pendidikan dan pelatihan berlangsung mulai dari pukul 5 pagi hingga 10 malam. Setara teori, setara materi, semuanya setara. Anak sama suami kangen ada, cuma motivasi saya di sini yaitu dengan dorongan orang tua saya dan suami saya untuk mengikuti Polsus ini. Dengan harapan bahwa ketika saya pulang dapat bermanfaat dan berguna buat daerah untuk mendukung program-program pemerintah yang ada. Satu kata buat Teluk Bintuni. Satu kata buat Teluk Bintuni, B12T, I love you. Inilah pendidikan dan pelatihan Polsus PWP3K, tempat di mana mereka dididik dan dilatih agar siap bertugas menjaga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di negara kesatuan Republik Indonesia. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau Polsus PWP3K adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan kepolisian khusus untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Urgensi daripada pembentukan Polsus itu adalah mengantisipasi jangan sampai timbulnya kerawanan, kerusakan yang berpotensi terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu berdampak luas terhadap penyelamatan sumber daya alam pesisir dan laut kita. Makanya itu urgensi pembentukan Polsus itu menjadi salah satu prioritas bagi kami di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Karena ada di medsos itu Pulau Makaroni yang di Padang sana, wilayah Mentawai, pulau apalagi ada beberapa pulau yang dikatakan dijual oleh orang asing gitu loh. Itu sudah island for sale gitu loh. Private island for sale itu dideklar di medsos. Padahal kan nggak boleh kan. Nah, siapa yang nanganin? Ini yang membuat kita, waduh, ini harus benar-benar diseriuskan. Kementerian Kelautan dan Perikanan pertama kali membentuk Polsus PWP3K pada tahun 2013 sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya di bidang pengawasan. Kemarin bahwa hari ini bapak-bapak akan digembleng tidak hanya terkait dengan masalah materi, tidak. Alina, selaku Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan yang menjabat saat itu, melantik Polsus PWP3K pertama kali dalam sejarah. Bagi Alina, pembentukan Polsus PWP3K
mampu memberikan dampak penting bagi pengendalian pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Memang saat itu kebetulan saya ada di posisi Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan. Periode 2011. Nah, Polsus itu kita mulai itu kalau nggak salah 2012 atau 2013 karena kita butuh waktu rekonsiliasi. Kekayaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan, baik dari perubahan kondisi alam maupun dampak dari kegiatan manusia. Permasalahan tersebut mampu memperburuk kualitas ekosistem yang berakibat pada menurunnya produktivitas dan mengancam kelestarian sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kita lihat Perintah Undang-Undang 27, kewenangan Polsus dan tugas Polsus itu, pertama kita lihat dulu dari sisi kewenangan. Kewenangannya adalah melaksanakan perondaan ataupun patroli di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian yang kedua, bahwa selain wewenang, ada tugas dan fungsi Polsus PWP 3K. Yang pertama itu adalah menjalankan tugas polisioner, membantu polisi di dalam rangka mengamankan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kemudian melaksanakan tindakan hukum, misalnya untuk proses penyelidikan atau penyidikan terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung. Oleh karenanya, Polsus PWP 3K memiliki peran penting dalam mengemban tugas pengawasan di lapangan. Sosok yang diharapkan adalah sosok yang memiliki kompetensi, disiplin yang tinggi, profesional, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai ujung tombak pengawasan di lapangan. Sinar matahari telah berada tepat di atas kepala. Pelatihan dan pendidikan dimulai. Sebanyak 52 peserta yang datang dari berbagai penjuru negeri bergegas naik ke dalam bus yang akan bergerak menuju Satlat Brimob di Cikeas, Jawa Barat, berjarak jauh 42 km dari pusat kota Jakarta. Satuan latihan ini menjadi tempat pelatihan polisi khusus untuk dibina dan dilatih dengan baik atau well trained, dididik dengan baik atau well educated, serta dilatih dalam menggunakan perlengkapan dan persenjataan yang baik atau well equipped. Dengan saya Maximus Yampapi dari Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Dinas Perikanan. Untuk atur juga. Lencang, depan, Jumlah 52 orang. Saya pada saat turun dari bis, saya langsung ditunjuk oleh Kak Korta sebagai Danton saat itu. Pada Kak Korta, Satprimob, siap! Format! Kondisi saya saat itu sedang tidur di bis. Turun-turun langsung saya ditunjuk menjadi Danton. Pas lakukan pelaporan, saya salam lapor. Kak Korta saya jawab, Katorta. Hancurlah saya. Orang pertama yang dihukum pada saat pelatihan adalah saya. Dihukum dengan apa? Push up. Berapa kali? 15 kali. Push up. Siap. Kepala tanganmu. Setiba di lokasi, terlihat beberapa pengasuh telah bersiap menyambut para peserta. Semuanya berjalan aman, tertib, dan lancar. Tradisi cium bumi mulai. Angkat. Ulangi. Mulai. cium bumi, tujuh.
Untuk itu, saudara sekalian, kedatangan rekan-rekan ke sini sebuah wujud daripada kecintaan kita. Selanjutnya rekan-rekan, setelah ini budaya lokal, apa itu namanya, kearifan lokal. Nah itu sama juga adat kita cium bumi. Nah kearifan lokal ada sekarang kan ya, dimana bikin undang-undang, dimana bikin aturan, pasti ada menghargai yang namanya kearifan lokal. Daerah satu dengan yang daerah lain nggak sama. Kita harus tahu, Pak hukum saya di sini oke sama, di tempat Bapak sama nggak? Pak ini kami bertentangan. Nah ini budaya lokal ini yang sama dengan kita mencium bumi tempat latihan. Nah seperti itu aja. Dengan dilakukannya tradisi cium bumi, 52 orang Polsus PWP 3K ini telah siap menjalani pelatihan dan pendidikan hingga 1 bulan ke depan. Selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Upacara pembukaan Diklat Reguler Polsus PWP 3K Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun anggaran 2024 siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap. Diklat ini menjadi wahana untuk mengasah saudara-saudari agar menjadi Polsus yang tangguh, profesional, dan bertanggung jawab. Layaknya sebuah pisau yang semakin tajam kalau diasah terus-menerus, dan seperti dupa yang akan wangi setelah dibakar. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubaran. Upacara selesai. Komandan upacara. Pada minggu pertama, peserta menjalani orientasi dan pengenalan lingkungan. Jadi nanti rekan-rekan saat diperintah misalkan ya kamu sekarang juga ke gedung Korta, dibebani 2 bambu. Semua tangan di atas. Ya, semua tangan di atas dulu supaya saya ngecek dulu ya. Perhatikan, konsentrasi. Kalau saya bilang semut, perhatikan, kalau saya bilang semut berkelompok, satu kelompok menjadi 10 orang. Langsung 10 orang. Ayo, sisanya yang tidak dapat. Ya, perhatikan, dihitung, tidak boleh bohong. Ayo, ini ada yang sisa, tidak mungkin sama. Perhatikan semut. Kebanyakan. Yang tidak lin? Ica. Sekarang saya minta nyanyi. Satu lagi. Ayam. Itu aja. Ya. Nggak bisa gini. Halo Bandung. Perhatikan senjata ya, magasen jangan sampai lepas.
Terus, guling ke kiri. Kita disuruh untuk pikul bambu 2 biji sama galong 6 orang pikul bambu lewat jalan tikus. Betapa menderitanya. Buat penyamaran itu. Jangan pilih-pilih, sampai helm-helm kasih, sampai helm-helm. Penyamaran. Bukan airnya, lumpur. Lumpurnya. Disitulah dia punya kuncinya itu. Mau dan tidak mau, suka tidak suka, harus kompak. Caranya bagaimana caranya, harus selesai. Harus tetap kompak. Tapi satu tim bisa loh. Satu tim, puji Tuhan, semuanya bisa. Selanjutnya, para peserta diklat menjalani tes kesemaptan jasmani awal yang cukup menguras fisik mereka. Tapi belum tentu nanti cara pemanasannya akan buktikan mana bisa, buktikan, hei. Lima dua, orange. Luar biasa. 65 hijau. Kuning 62. Goyang ke. Cuma 2 kaki digunakan, kaki kiri, kaki kanan, lalu. Cuma ganti-ganti kaki, lari tuh gampang. Soalnya diikat. Itu jarinya ngangkat. Dua. Sayangnya, tidak semua peserta sanggup melakukan seluruh rangkaian tes. Banyak rapat. Das ya. 1, 2, 3. Beberapa peserta terlihat kelelahan dan tak sanggup melanjutkannya. 5, 6, 7, 8, 10, hijau. Pada minggu kedua, para peserta dibekali dengan ilmu bela diri. Bela diri bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga tentang disiplin, tekad, dan keberanian. Selain keterampilan fisik dan teknis, para peserta diklat juga dibekali dengan pengetahuan di bidang kepolisian. Yang ke-6, perhatian dan kerjasama. Perhatian. 95 baru tanda bacaan sel, klik sel. Memasuki minggu ketiga, peserta diasah untuk dapat fokus dalam pelatihan menembak. Mereka ditantang untuk dapat menembak sasaran yang tepat. Tahapan pertamanya itu pasti deg-degan. Ini hal baru yang pernah kita pegang ini, kita gunakan. Pertama itu deg-degan karena ini benar-benar kita pakai peluru tajam, bukan peluru hampa, bukan peluru tajam. Di minggu keempat, mereka dihadapkan pada pendidikan dan pematerian yang lebih mendalam. Caranya seperti apa? Kita harus turun tebing menggunakan rappelling mountaineering, turun tebing. Kenapa? Ya mungkin bibir pantainya itu pas tebing misalnya. Itu diajarkan. Kemudian, mereka dikenalkan pada tantangan baru yang menantang. Mountaineering. Kegiatan ini menjadi basis untuk mengasah keterampilan dalam operasi penyelamatan. Rileks, kakinya rileks.
bawah. Lihat bawah, pandangan bawah ke daratan. Nah. Kakinya. Relax kaki. Relax. Pelatihan di minggu kelima. 45 tahun nelayan. Itu aja ya. Berlokasi di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Jadi nama saya Suryani, SSTPI. Saya tinggal di Tarakan. Saya dari stasiun PSDKP Tarakan, Kalimantan Utara. Terus di awal saya sudah sampaikan ada potensi KKP adalah sebagai potensi SAR. Lokasi Waduk ini merupakan waduk terbesar di Indonesia. Di Maratua dan di Derawan memerlukan Polsus. Di sana ada terbanyak DF. Di sini, saatnya para peserta menerapkan teknik penyelamatan di bawah bimbingan pengasuh. Di sini saatnya para peserta menerapkan teknik penyelamatan di air atau Search and Rescue atau SAR. Mereka harus dapat merencanakan dan melaksanakan operasi dengan presisi tinggi, menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi di lapangan. Begitu sulit. Ada banyak hal yang perlu kita pertaruhkan untuk melaksanakan SAR. Pertama masalah keselamatan, kedua masalah nurani, ketiga masalah kemanusiaan. Anak saya pertama saya kirimkan foto itu pas pembukaan yang pegang senjata, saya kirimkan ke ayahnya. Jadi anak saya bilang, "Mama mau jadi polisi ya kayak ayah." "Oh iya, Mama jadi polisi khusus untuk kelautan." Akhirnya, minggu terakhir berhasil dilalui para peserta. Kini, para peserta telah berada pada puncak pelatihan mereka. 5 minggu ditempa, para peserta menemukan jati diri mereka dalam proses yang menantang. Baret yang mereka kenakan bukan hanya sekadar simbol, tapi juga komitmen untuk melindungi sumber daya kelautan Republik Indonesia. Itu harapan saya secara pribadi menginginkan pengawas itu harus dia mampu menjelaskan kepada masyarakat mengapa itu nggak saya perbolehkan untuk sholat dilakukan. Karena ini loh ketentuannya. Kalau bapak masih atau ibu masih bertindak tidak sesuai dengan ini, terpaksa ada punishment-nya. Di sini, di lautan yang membentang, pasukan siap diperiksa. Polsus PWP 3K berdiri tegak, siap menjalankan tugas yang suci, menjaga wilayah pesisir dan ribuan pulau-pulau kecil di Indonesia. Di sini, di lautan yang membentang, Polsus PWP 3K berdiri tegak. Dengan dedikasi dan semangat yang tak pernah surut. Mereka bukan hanya sekadar petugas, tetapi juga penjaga, pelindung yang siap ditempatkan di mana saja demi
keberlanjutan ekologi. Untuk NKRI, mereka terus mengabdi, siaga, dan selalu setia.